karena sudah jelas faktanya ya anak di bawah umur ini tidak bisa diintervensi siapapun, harus di pihak ibunya yang memberikan, karena itu ada didikan bagaimana apapun. Kalau menurut saya ya itu orang tua perempuan nggak boleh keluar, nggak boleh ini ya, itu orang tua perempuan kan wajib mendidik. Dan lagi anak di bawah umur, kalau kemarin-kemarin saya rasa ini perkara sudah lama banget ya, gerundel-gerut lah, hampir 2 tahun ini, ya Kak? Hampir 2 tahun. Saya pernah menangani juga perkara ini dan sekarang masih dalam proses di PPPA. Dan intinya anak ini saya rasa ada something sejak kita bargaining lah gitu, bargaining. Jadi tidak bisa anak ini dikuasai bapaknya atau memang dikuasai ibunya, tidak bisa. Tapi selama anak di bawah umur pasti dalam penguasaan ada orang tua perempuan, tidak bisa kuasai bapaknya karena hak asuhnya masih di bawah umur. Itu intinya. Hingga saat ini mungkin kalau nggak salah sekarang udah umur 16 ya, 16 sekarang 16, 2 tahun ini digantung. Nah mungkin saya nggak tahu ada something gimana supaya sampai 17 anak bisa memilih gitu. Jadi yang jelas saya tadi tidak respect dengan pernyataan atau dengan kesaksian psikolog forensik tersebut, karena dari pelajaran yang saya pelajarin, saya pantau amatin, karena saya juga menangani perkara beliau ini. Sebelumnya saya juga diminta untuk mengasesmen anak ini, si anak Gaby ya, tapi tolak. Asesmen mana ke BNN ya, ke BNN, tapi ditolak secara sepihak dan tidak bisa dipertemukan dengan anaknya, bahkan tidak bisa asesmen. Dan akhirnya saya melaporkan juga kepada Polres ya, ke Jakarta Utara untuk ibaratnya mediasi supaya dipanggil di asesmen, karena ibunya tidak yakin anak ini dikasih obat atau tidaknya. Masalahnya dengan pengakuan bapaknya sendiri, anak ini sudah dibawa ke psikiater ya, dikasih obat Cipralex 10 mili tiap hari supaya anak tenang. Untuk apa lah, itu nggak boleh, karena saya rasa psikiater ini tidak punya spesialisasi sebagai dokter adiksi dan tidak berusia sementara-mata dia harus memberikan obat yang seperti besar dosisnya lah itu. Dan sekarang ini saya rasa dalam persidangan ini mengerucut ke sana ke psikolog. Nah psikolog ini saya rasa ya maaf ya kata ya, ini kayaknya mengerucutkan, nggak tahu udah punya anak atau belum gitu aja. Masalahnya anak ini harus dikuasai bapaknya, tidak boleh keluar ibu, padahal dia belum tahu ibunya ini kalau dianggap gila dianggap mental, kan belum tahu dia. Tiba-tiba menerima sepihak, padahal pada saat itu dalam penguasaan tersebut ya anak ini masih dalam kuasaan ibunya gitu. Jadi diculik, orang diculik ya, diambil nih, terus dibawa ke psikiater, disuruh ngaku di situ, udah akan membuktikan bahwa ini ibunya ini, bahwa saya punya sisi lain yang berbeda dengan cara verbal untuk mungkin ya dijelaskan. Saya nggak bisa jelaskan untuk Bu Lisa, Bu, tanggapannya terkait sidang perkara ini apa, Bu? Saya merasa banyak kejanggalan-kejanggalan dalam acara sidang tersebut. Kenapa? Sewaktu ditanyakan oleh lawyer saya, ini anak sejak umur berapa dibawa ke psikolog forensik. Kenapa psikolog forensik, bukan psikolog anak? Seharusnya itu ke psikolog anak, karena saya juga seorang pendidik dan psikolog. Saya tahu bahwa anak-anak bermasalah harusnya dibawa ke psikolog anak. Dan pada saat pertama kali dibawa, anak saya itu berumur 12,5 tahun. Berarti anak itu adalah di bawah umur. Secara umum di seluruh dunia, anak di bawah umur adalah haknya ibu. Jadi kalau anak itu sampai dibawa ke dokter atau di treatment atau dikasih obat penenang, ibunya harus tahu, dan ini tanpa seizin saya sebagai ibu kandung yang sah menurut hukum negara, karena kami ada perjanjian sebelumnya di tahun 2019 bahwa hak asuh itu di tangan ibunya. Tapi kenapa waktu anak saya dibawa ke dokter, saya tidak dikasih tahu, saya tidak tahu sama sekali keadaan kesehatan anak saya. Oke, untuk harapan Ibu terkait persidangan ini bagaimana, Bu? Saya berharap semua majelis hakim yang menangani kasus ini yang sudah melanggar HAM itu secara objektif, secara apa adanya, karena secara hukum seluruh dunia hak asasi manusia bahwa
anak di bawah umur harusnya diasuh oleh ibunya. Dimana yang notabene, kenapa saya tidak boleh ketemu anak selama hampir 2 tahun ini? Sewaktu mediasi, itu mantan saya mengatakan bahwa tidak boleh ketemu anak. Kalau mau ketemu anak, harus sertifikat yang atas warisan rumah bapak saya itu dibalikan nama ke dia. Jadi anak saya sebagai sandera atau tukar guling, bargaining sebagai bargaining. Oke, terima kasih Bu. Dikit, tadi ada sanggahan Bu terkait saksi dari psikolog tersebut yang mengatakan saya menilai psikolog ini berlebih-lebihan karena kenapa anak di bawah umur itu ditanya jawab di interview tanpa memanggil saya sebagai ibu kandungnya yang memegang hak asuh yang sah. Kenapa saya tidak dihadirkan sejak dia berumur 12,5 tahun itu? Kenapa dia hanya berpegang pada kata-kata anak di bawah umur? Di mana anak di bawah umur sekarang dalam penguasaan mantan saya dikasih obat penenang dosis tinggi Cipralex 10 mg tiap hari sejak Januari 2024 sampai sekarang dan didoktrin. Jadi waktu anak itu diinterview sama psikolog forensik, anak itu adalah menjawab karena dasar doktrin. Dan saya juga merasa difitnah karena disebutkan oleh psikolog forensik tersebut bahwa saya melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Kalau memang betul saya melakukan kekerasan fisik, saya minta visumnya, saya minta buktinya. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya. kejadian yang sebenarnya seperti apa, Ibu? Dari Ibu sendiri melihatnya. Saya mengasuh anak 15 tahun dari bayi. Ya. Mantan saya itu tidak pernah mengasuh anak. Jadi dia tidak mengerti cara mengasuh anak seperti apa, makanya dia kaget. Sehingga anak kalau ada tantrum, dia pikir itu anak stres. Padahal anak stres itu dikarenakan tahun 2021 anak ini pindah sekolah baru sehingga menjadi stres karena masa Covid itu kan belajarnya online. Semua baru, teman-teman baru, guru baru, gedung sekolah baru, dan anak ini merasa stres karena pindah sekolah. Bukan karena saya aniaya. Tidak mungkin saya menganiaya anak saya sendiri karena saya orang pendidik. Saya bersertifikasi pendidik dan pengajar, dan saya sudah mengajar 20-an tahun lebih, bahkan kalau hitung sekarang nih 30 tahun lebih, beribu-ribu anak saya sudah ajar, sudah asuh dengan baik. Kenyataannya anak kalau saya asuh itu sehat dan berprestasi. Sekarang anak diasuh di tangan mantan saya itu kenyataannya secara kesehatan malah dikasih obat-obatan sehingga suka halusinasi, lemas, dan banyak berobat ke dokter yang saya tidak pernah ketahui. Dan ada dokter psikiater di RSCM yang saya meminta rekam mediknya tidak diberikan. Ini sudah melanggar kode etik kedokteran karena saya sebagai ibu kandung yang sah, saya berhak tahu kesehatan anak saya. Itu hak saya, dan saya sudah pertanyakan kepada IDI, itu memang hak ibu untuk mengetahui kesehatan anak ibu. Tapi kenapa tidak diperbolehkan? Di sini saya melihat banyak kejanggalan-kejanggalan ya yang saya alamin. Nah, jadinya saya berharap, saya meminta keadilan. Ini mantan saya membawa-bawa anak saya tanpa mempunyai hak asuh, dan saya tidak boleh bertemu anak, menutup akses anak, memblokir HP saya dengan catatan kalau mau ketemu anak kamu harus mencabut gugatan, kamu harus ketemu psikolog yang saya pilih, dan kamu harus mengganti nama sertifikat warisan orang tua saya ke nama saya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang tidak normal bahwa anak kita menjadi korban dan menjadi sandera karena kepentingannya dia sendiri, karena kepentingan harta benda. Ya, Mbak Meta, ada tambahan terkait sidang hari ini? Ya. Dikira ada dugaan saksi dari saksi penggugat, yaitu dari psikolog masukan, dan juga hakim ada juga masukan, atau gimana nih? Kalau saya, menurut saya sih harus pakai minyak angin ya. Minyak angin sebenarnya simpel aja sih kok. Kalau memang punya jiwa keibuan, kita sendiri sama-sama perempuan ya. Saya anak saya aja saya larang. Lalu anak saya ini di-stop sekolahnya sekarang menjadi sekolah online ya.
tanpa sepengetahuan saya, padahal dia tidak memegang hak asuh. Dan ini banyak pelanggaran hukum di sini, ya. Sedangkan anak saya pernah membawa harum nama bangsa Indonesia. Dia pernah dijadikan wakil untuk Indonesia untuk lomba Olimpiade Matematika ke seluruh dunia, Nanyang University. Itu mewakili Indonesia satu-satunya dia. Tetapi pada saat dia diseksa, dicekokin obat, ya kan, disekap, saya tidak boleh ketemu. Di mana hukum bangsa ini membela hak asasi manusia sebagai seorang anak? Di mana kekuatan hukum ini? Anak di bawah umur harus diasuh ibunya. Karena belum tentu di mana-mana pun macan aja kalau diasuh bapaknya akan meninggal. Ini anak harus diasuh ibunya. Kalau sama bapaknya kita nggak tahu ya. Kertas putih itu ada di ibunya. Sejahat-jahatnya ibu kandungnya nggak akan makan anak sendiri. Itu intinya. Saya pernah kejadian itu. Anak saya juga diasuh bapaknya, tapi sana hanya setor nyawa aja. Jadi pulang-pulang saya, ya itu tadi. Saya pengalaman dari sini. Karena mengingat umurnya sama, perempuan juga, itu intinya, bawa umur juga. Intinya gitu. Makanya saya berapresiasi di sini bagaimana caranya. Saya Pak, dari kita sudah lama ya untuk memperjuangkan anak ini udah dari tahun 2003 kemarin itu. Makanya kita harus ya mudah-mudahan warga Indonesia ini sebagai ibu yang baik ya. Kita menuntut keadilan. Bukan berarti kita menyerahkan ke bapaknya tanpa membatasi, tidak. Bapak cukup ada peran. Tapi anak di bawah umur harus ibunya. Karena ini kertas putih. Saya tidak tahu anak-anak nantinya jadi apa ke depannya kalau diasuh bapaknya. Sedangkan bapaknya ini yang pertama, ya itu tadi saya tidak bisa memberikan ini dia pengalaman hidup saya ya. Dan segi ekonominya pun juga pas-pasan, dari segi pergaulannya juga kontrak, ya, sakit-sakitan. Saya rasa pengalaman Kak Lisa ini juga sama. Bukan saya hanya sebagai lawyer atau bukan mengerucut ke sini atau ini adalah juga keibuan kita. Gitu. Oke. Siap, terima kasih. Mungkin sama-sama ada Ya, cukup. Oke, terima kasih. Intinya anak itu sebetulnya butuh kasih sayang dan perhatian, terutama dari ibunya. Bagaimana pergaulannya? Ini kan masa remaja, pergaulannya seperti apa? Apakah dipantau sama mantan saya? Pergaulannya, makan gizinya, pelajarannya, masa depannya, mau seperti apa kalau anak kita diurus seperti pola asuh, dikasih obat penenang tiap hari Cipralex. Mau jadi apa?